semuanya, aku Eris Karin. Jangan lupa buat teman-teman nonton YouTube channel Jurnal Brother dan jangan lupa juga subscribe, like, and comment videonya. Thank you. Oh ya teman-teman Jurnal Brother ya, ramalan ini hanyalah merupakan sebuah prediksi karena kebenaran itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam ya. Oke, awalnya ya di trimester pertama ya masih kartunya yang keluar tuh masih sang iblis. Jadi masih banyak banget orang yang bakalan marah-marah, kecewa, usaha masih belum jelas gitu kenaikannya, terus juga penyakit masih ada gitu ya, wabah Covid. Jadi masih dipenuhi dengan lingkaran-lingkaran yang negatif gitu. Makanya orang di trimester pertama ini diharapkan untuk benar-benar bisa tenang, mawas diri gitu dan juga sabar gitu ya. Lalu di trimester kedua di sini ada sang jauhari, artinya kalau seseorang ingin berhasil maka dia tidak boleh memanipulasi. Jadi dalam hal apapun ya lebih baik jujur apa adanya, karena sesuatu yang dimanipulasi maka hasilnya tidak akan bisa bagus gitu. Jadi manipulator-manipulator di tahun 2021 banyak sekali yang akhirnya mereka ketangkap tangan melakukan hal-hal yang tidak baik sehingga akhirnya juga publik tahu bahwa mereka nggak oke gitu. Tetapi di bottom of the deck-nya di sini ada sang biarawati. Jadi untuk di trimester terakhir ya 4 bulan terakhir di 2021 orang-orang yang banyak mengembalikan kembali beribadah terus juga bersedekah, mereka akan mendapatkan blessing. Mereka juga akan mulai keinginannya yang keinginan udah lama banget gitu mereka inginkan akhirnya akan terwujud dengan jalan yang tidak diduga-duga. Jadi banyak orang yang mendapatkan rezeki nomplok atau mukjizat gitu yang nggak disangka-sangka justru di penghujung akhir tahun gitu, kayak dapat bonus. Ya. Jadi di sini ada 4 zodiak yang kemungkinan mereka akan sedikit mengalami perubahan ya dalam pernikahan. Di sini ada zodiak Taurus ya. Jadi Taurus ini kemungkinan mungkin akan segera menikah di 2021 ya, tetapi memang pernikahan ini adalah sesuatu yang agak sedikit dipaksakan. Jadi ada pihak yang memaksa ingin menikah, apakah si Taurusnya sendiri atau pasangannya sendiri, sehingga pernikahannya bukan karena ingin menikah tapi karena dipaksa. Jadi kan tahu sendiri ya, kalau menikah karena dipaksa pasti endingnya juga nggak akan terlalu baik gitu. Jadi lebih baik dipertimbangkan dulu. Nah lalu ini yang menikah memang betul-betul karena kesiapan dan juga memang sudah sama-sama menemukan cinta sejatinya. Ini akan berlaku untuk zodiak Scorpio. Jadi Scorpio di 2021 kemungkinan besar akan menikah dan juga akan menemukan tambatan hatinya setelah sekian lama nunggu gitu ya. Ini happy ya, Surya, jadi kayak matahari gitu. Nah, lalu ada zodiak yang justru akan berpisah ya. Ini adalah zodiak Libra. Di sini kartunya ada masa bodoh. Jadi ada beberapa Libra baik yang masih berpacaran, ada juga yang sudah menikah gitu, justru mereka memutuskan untuk segera mengakhiri aja deh karena nggak jelas gitu. Jadi banyak Libra yang akan broken heart di 2021 nanti ya. Nah lalu ini juga ada yang pernikahannya masih ngambang atau hubungannya masih tanpa status ya. Jadi masih diputusin juga masih nggak berani, tapi jalani juga membawa kesedihan gitu ya. Ini berlaku untuk zodiak Sagittarius. Jadi Sagittarius di tahun 2021 percintaannya masih flat, nggak jelas gitu, belum ada pendamping baru dan pendamping lama pun tidak bisa dituntut keseriusannya ke jenjang yang lebih gitu sih. Ini percintaan. Untuk bisnis ya. Oke. Jadi ini ada beberapa zodiak yang memang akan bener-bener dapetin kekayaan ya di tahun ini. Oke, sebentar. Ya. Ini ada zodiak leaders ya.
Aquarius ya. Aquarius masih menjadi zodiak yang memang kebanyakan orang-orang Aquarius ini adalah orang-orang yang terlahir sebagai orang yang sukses ya, sukses secara materi atau sukses secara pekerjaan, karena mereka adalah orang yang pantang menyerah. Jadi di sini top positionnya masih sama seperti tahun kemarin, ditempati oleh Aquarius gitu. Ini keberhasilan dalam segi finansialnya akan meningkat gitu. Lalu juga di sini ada zodiak Gemini ya. Di sini kartunya ada Maharani, di mana si Gemini ini kalau memang dia berani untuk mengambil kesempatan untuk bisa menjalankan bisnis dan juga pekerjaan ya secara bersama-sama, maka akan ada kenaikan. Jadi yang tadinya misalnya penghasilannya 10 akhirnya jadi naik menjadi 14 atau malah menjadi 15 gitu. Jadi ini adalah tahun yang sangat bagus untuk Gemini memulai usaha sampingan ya. Tetapi di sini justru ada zodiak yang akhirnya kayak gali lobang tutup lobang ya, perekonomiannya sangat terpuruk banget di 2021, yaitu zodiak Leo ya. Jadi Leo banyak banget utang, di sini juga dikejar-kejar orang gitu. Ada beberapa hal yang kalian ambil tanpa pikir panjang sehingga akhirnya membuat kalian pusing gitu dalam membayar kewajiban. Jadi harus ekstra kerja keras untuk zodiak Leo di 2021. Tetapi di sini ya ada zodiak baru yang muncul, yaitu Pisces, di mana kesederhanaan kalian ya akhirnya membuahkan sebuah hasil yang luar biasa. Jadi Pisces ini dari rajin nabung, akhirnya mungkin di tahun 2021 bisa membeli rumah baru, mobil baru gitu, sesuatu yang nilainya lumayan dikarenakan memang kalian mau sabar dan kerja keras. Jadi banyak Pisces yang akhirnya bisa membeli apa yang diinginkan ya dalam skala yang lumayan besar di 2021 gitu. Jadi kalau percintaan mah masih ya, perselingkuhan masih menjadi tema yang tidak pernah habis ya. Di sini kartunya yang keluar untuk perselingkuhan ada kereta kuda. Jadi banyak banget orang di 2021 yang ingin tetap menikah tetapi tidak ingin berhenti selingkuh gitu. Sehingga banyak konflik ya, banyak masalah, banyak pertikaian, banyak bullying. Mungkin media sosialnya penuh banget ya sama hashtag yang pelakor atau apa, itu bakalan banyak banget gitu. Jadi masih tidak ingin end up gitu, pernikahannya nggak mau selesai, tetapi selingkuhnya juga masih pengen jalan terus gitu. Itu masih menjadi topik yang belum selesai ya, malah akan nambah lagi gitu. Dan mungkin kalau di dunia artis sendiri ada pecinta atau the lovers ya, artinya banyak sekali perselingkuhan yang dilakukan di kalangan artis atau selebriti tanah air ya, ataupun di luar negeri juga. Tetapi mereka memang masih hanya ingin berselingkuh aja. Jadi tidak ingin hubungan yang serius, tidak ingin komitmen gitu, tapi dua-duanya sama-sama sudah memiliki pasangan gitu. Jadi ini merupakan hal yang lumrah gitu. Bahkan ada selebriti yang dia berselingkuh lebih dari 2 orang gitu ya di 2021 gitu. Jadi kayaknya banyak banget yang selingkuh, orang juga udah tahu, tapi ya udahlah, bodo amat gitu. Pasangannya juga tahu, nggak berani ngapa-ngapain juga. Nah jadi kalau masih berlanjut masih berlanjut, tapi nanti endingnya akan sedih gitu. Cuman kalau sebentar enggak sih, agak lumayan lama ya pacarannya untuk ukuran selebriti gitu, agak lumayan lama, tapi berakhirnya dengan kesedihan juga, berakhirnya kurang happy ending gitu. Oke, ramalan tarot ya untuk bencana di 2021 sendiri. Ya, di sini ada menara ya. Ada sebuah hal yang baru menggantikan sebuah hal yang lama gitu. Jadi kalau mungkin COVID akan segera berakhir nih, nanti justru COVID setelah selesai ada lagi digantikan kesedihannya oleh bencana yang lain gitu. Tetapi ya mudah-mudahan skala dari bencana tersebut tidak sebesar COVID. Kalau COVID kan itu udah semua orang susah gitu kan, keluar rumah, beraktivitas gitu. Mudah-mudahan ini bencananya hanya ya sedikit, mudah-mudahan nggak terjadi. Tapi ada bencana baru yang menggantikan wabah penyakit COVID ini ada gitu. Kita lihat di tarot ya, apakah 2021 ini bakalan separah 2020? Di sini ada kekuatan, enggak sih?
lebih parah di 2020 kalau menurut kartu tarot ya. Jadi di 2021 orang-orang justru banyak mendapatkan blessing, banyak mendapatkan kembali kesempatan-kesempatan yang hilang di 2021 gitu. Meskipun tadi awalnya diawali sama sang iblis ya, tadi di kartu pertama masih banyak orang yang marah-marah, tetapi mudah-mudahan tidak akan berlangsung lama gitu. Jadi hanya di awal-awal tahun aja. Jadi awal-awal tahun sih masih belum terlalu oke. Tapi menginjak bulan Mei, Juni, Juli semuanya udah bagus gitu. Kalau tahun 2021 ini kayaknya lebih, kalau bahasanya Furi, lebih ke tahun recovery ya. Kalau 2020 itu adalah tahun resolusi ya, resolusi di mana ada banyak perubahan orang yang punya banyak harta akhirnya jadi nggak punya harta sama sekali, atau justru malah orang yang tadinya biasa-biasa aja malah justru menjadi naik di 2020. Tapi di sini ada kartu yang keluar juga maut ya. Artinya banyaknya kematian justru akan mengawali sebuah hal yang baru, kebangkitan yang baru, banyak perusahaan baru bermunculan, banyak kesempatan yang lebih baik gitu, perusahaan-perusahaan baru untuk berkembang. Jadi secara ekonomi jauh lebih bagus dibandingkan 2020. Lebih baik. Ada peningkatan sekitar 30-40%. Jadi tergantung kitanya mau benar-benar memanfaatkan kesempatan dan peluang yang ada atau enggak gitu. Lebih oke. Tentang kematian ya. Yang namanya di sini kartunya yang keluar adalah sang keadilan. Jadi kalau di 2020 ini banyak sekali orang yang terenggut ya jiwanya, dikarenakan dia tidak sadar bahwa dia menderita sebuah penyakit. Dia nggak tahu gitu bahwa pandemi ini memang benar-benar berbahaya gitu. Akhirnya banyak yang terenggut dengan tidak sadar. Tetapi kalau di sini di 2021 sang keadilan ini mengindikasikan bahwa orang-orang yang benar-benar menjaga kesehatan, pola makan ya, juga mengatur asupan vitamin, maka kesehatannya akan tetap stabil gitu. Justru kalau di 2021 tergantung kitanya gitu, bukan lebih dipengaruhi oleh faktor alam atau semesta gitu. Jadi kalau kitanya benar-benar jaga kesehatan ya udah gitu. Oke sih. Jadi kesimpulannya di sini ada kartu Maharani ya. Dimana di sini ada seorang perempuan yang cantik dan dia lagi menengadahkan tangan ke atas dan ada seekor burung datang. Jadi artinya kita harus rajin-rajin menjemput rezeki, harus rajin berdoa, menjaga kesehatan. Karena apa? Karena 2021 ini merupakan awalan yang baik. Setelah angka 4, setelah angka kematian gitu. Dari kematian akan muncul sebuah kehidupan yang baru. Jadi yang punya usaha baru, yang punya bisnis baru, itu semuanya justru akan berkembang dan akan meningkat. Jadi harus semangat ya. Bagus sih. Oke teman-teman di Jurnal Brother ya, itu tadi ramalan versinya Furi Harun ya. Mudah-mudahan yang baik-baik terlaksana dan yang buruk-buruk tidak terlaksana ya, karena segala sesuatunya yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Jangan lupa untuk terus support channel ini Jurnal Brother ya. Subscribe, like, share dan juga komen ya. Kak Furi sama Cika juga pamit undur diri.